Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai value, satisfaction, and quality. Saya sendiri Netina Putri. Di sini juga ada Ayu Setia Dewi, Bagus Denanjaya, Pandit Risna Putra, Agus Aryata, juga Abi Krisna Aditya. Saya akan masuk ke poin pertama, yaitu value. Apa itu value? Dalam mempertimbangkan produk dan jasa pada kualitas dan kepuasan, konsumen juga mengevaluasi nilai yang dirasakannya atau perceived value. Sementara nilai berbeda artinya untuk konsumen yang berbeda. Zetam dan Bittner mengidentifikasikan perceived value sebagai penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap kegunaan suatu produk atau jasa berdasarkan persepsi atas apa yang telah didapat. Nilai adalah ikatan yang kuat pada persepsi konsumen atas manfaat yang diterima dengan biaya dalam kaitannya dengan sejumlah uang, waktu, dan usaha. Zetam dan Bittner mengidentifikasikan 4 macam arti dari nilai, yaitu nilai berarti harga yang murah, nilai berarti apapun yang bisa terdapat dalam produk dan servis, nilai berarti kualitas yang didapat konsumen sesuai dengan harga yang telah dibayarkan, 4. Nilai berarti segala yang konsumen dapatkan atas apa yang telah mereka berikan. Walaupun pendapat ini mengatakan bahwa konsep perceived value bersifat subjektif, namun pendapat ini tidak memasukkan mengenai alasan apa yang membedakan persepsi dari masing-masing konsumen. Dapat dilihat dari paparan yang saya sebutkan tadi, bahwa perceived value terkait dengan komponen memberi dan menerima. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayu. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu satisfaction atau kepuasan konsumen, yang merupakan evaluasi spesifik terhadap keseluruhan pelayanan yang diberikan pemberi jasa, sehingga kepuasan pelanggan hanya dapat dinilai berdasarkan pengalaman yang pernah dialami saat proses pemberian pelayanan. Menurut Rangkuti, pada tahun 2002, kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. Salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa yang berfokus pada 5 dimensi jasa. Kepuasan pelanggan selain dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, juga ditentukan oleh kualitas produk, harga, dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat. Ketika konsumen merasakan ketidakpuasan, konsumen akan enggan untuk menggunakan lagi jasa perusahaan tadi. Mereka akan cenderung untuk mencari perusahaan lain yang mereka anggap akan menawarkan tingkat kepuasan yang mereka harapkan atau inginkan. Atau dengan kata lain, jika tingkat kepuasan yang dirasakan rendah, maka akan mempengaruhi niat untuk berpindah. Sedangkan untuk konsumen yang puas, mereka akan cenderung untuk lebih sering memakai jasa dari perusahaan tadi, maka akan mempengaruhi niat untuk membeli ulang dan menjadi pelanggan yang loyal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bagus Dananjaya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu quality atau kualitas layanan. Tidak seperti kualitas barang yang dapat diukur secara objektif, dengan indikator-indikator seperti keawetan tahan lama dan kesempurnaan bentuk kualitas layanan. Service quality adalah suatu konsep abstrak dan sukar dipahami. Menurut Gronholm, Mettenstein, dan Christensen, membagi kualitas layanan
dalam dua dimensi kualitas, yaitu kualitas hardware dan kualitas humanware. Kualitas hardware terkait dengan atribut-atribut barang jasanya, sedangkan kualitas humanware terkait dengan komponen interaksi antara konsumen dengan pemberi jasa. Dari paparan kualitas layanan di atas, pada dasarnya mempunyai esensi yang sama, yaitu terdiri dari dua komponen utama yang menyangkut komponen inti dari jasa yang ditawarkan dan komponen dari cara menyampaikan jasa. Dua dimensi tersebut dihubungkan dengan kepuasan konsumen, khususnya fokus tadi pada penentuan dimensi kualitas jasa, faktor lainnya sebagai penentu potensi kepuasan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pandi. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh hubungan antara kualitas produk terhadap nilai pelanggan. Menurut penelitian Suomi dan Masyari tahun 2011, kualitas produk bukan variabel penentu atau dominan dalam menentukan loyalitas pelanggan. Dalam bisnis, hubungan dengan pelanggan atau produk tidak hanya diandalkan kualitas produk saja, tetapi juga dengan memberikan perhatian pada pelanggan, memberikan perlindungan pada pelanggannya dengan kepuasan akumulatif yang pada akhirnya pelanggan akan mempunyai banyak harapan. Jika produk mempunyai harapan pelanggan, maka pelanggan akan senang dan mengharapkan bahwa produk dapat diterima. Baik, akan dilanjutkan oleh Agus Aryarta. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan materi pengaruh hubungan antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Jadi, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas produk. Menurut Penny, dalam Hidayat tahun 2009, memberikan definisi kualitas produk adalah suatu bentuk dengan nilai kepuasan yang kompleks. Pelanggan membeli produk untuk menyelesaikan masalah, proceeding seminar nasional, and call for paper Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kinerja perbankan, Bisnis dan Ekonomi Indonesia, Universitas di Kubang, Semarang, menghadapi ASEAN Economic Community 2015 dan pelanggan memberikan nilai. Nilai yang diberikan pelanggan berhubungan dengan benefit atau keuntungan yang akan diterimanya. Kualitas produk didapatkan dengan cara menemukan keseluruhan harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk menyebabkan pelanggan merasa puas dengan produk tersebut. Hal ini juga berlaku pada industri otomotif di India, di mana kualitas produk secara langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan secara langsung mempengaruhi niat perilaku positif. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Abi. Silakan Abi. Baik, terima kasih Agus Aryarta atas waktunya. Akan melanjutkan materi pengaruh tentang hubungan antara nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Sebuah produk dikatakan mempunyai nilai yang tinggi di mata pelanggan apabila mampu memberikan kualitas, manfaat, dan pengorbanan yang seminimal mungkin. Semakin baik nilai bagi pelanggan yang diberikan oleh perusahaan, maka pelanggan semakin merasa puas terhadap produk tersebut. Hal ini berarti nilai bagi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Indikator nilai produk sebagai pengukur variabel nilai bagi pelanggan yang terbesar dibandingkan indikator nilai layanan. Artinya,
Indikator nilai produk lebih mendominasi sebagai mengukur variabel nilai bagi pelanggan. Jadi, variabel kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh variabel nilai bagi pelanggan, terutama indikator nilai produk menurut penelitian Monroe dalam Hidayat tahun 2009 dan Haimun tahun 1999. Ya, segitu saja presentasi dari kami, kelompok 3. Jikalau ada salah kata, mohon maklum. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.